أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita masih berada dalam momentum Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah. Mari kita bertanya dan mengevaluasi pada diri kita. Adakah semangat ghirah dalam diri kita untuk terus dan senantiasa semangat mengikuti sunnah Rasulullah? Jika ada, mari kita ucapkan Alhamdulillah, karena itu sebuah nikmat dari Allah yang sangat luar biasa. Semoga kita semua senantiasa diberi semangat oleh Allah untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mencintai beliau hingga akhir hayat kita. Berikut ini terdapat sebuah kisah yang sangat layak dan sangat patut kita renungkan dan kita tiru. Kisah ini adalah sebuah kisah tentang bagaimana semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan dalam kondisi beliau yang sedang sakit parah, dan bahkan beliau hingga pingsan karena saking parahnya sakit beliau. Tetapi sebangun dari pingsannya, satu hal yang beliau tanyakan, apakah mereka, para sahabatku itu sudah sholat berjamaah? Ini sampai berulang-ulang kali ini ditanyakan. Bagaimana kisahnya? Kisah ini terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Utbah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku masuk menemui Aisyah, istri Rasulullah. Aku lalu berkata kepadanya, maukah engkau menceritakan kepadaku tentang peristiwa yang pernah terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit? Maka Aisyah menjawab, ya, pernah suatu hari ketika sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat, beliau bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Kami menjawab, belum. Mereka masih menunggumu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, kalau begitu bawakan aku air dalam bejana. Maka kami pun melaksanakan apa yang diminta beliau. Beliau lalu mandi, lalu berusaha berdiri dan berangkat, namun beliau jatuh pingsan. Setelah beliau siuman, sadar dari pingsannya, beliau kembali bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Kami menjawab, belum wahai Rasulullah. Mereka masih menunggu Tuhan. Kemudian beliau berkata lagi, bawakan aku air dalam bejana. Beliau lalu duduk dan mandi. Kemudian beliau berusaha untuk berdiri dan berangkat lagi. Namun apa yang terjadi? Beliau jatuh pingsan lagi. Ketika sudah sadarkan diri, beliau bertanya lagi, apakah orang-orang sudah sholat? Dalam hal ini sholat berjamaah. Kami menjawab, kata Siti Aisyah, belum wahai Rasulullah. Mereka masih menunggu Tuhan. Kemudian beliau berkata lagi, bawakan aku air dalam bejana. Lalu beliau duduk dan mandi. Kemudian beliau berusaha untuk berdiri dan berangkat, namun lagi-lagi beliau jatuh dan pingsan. Ketika sudah sadarkan diri, beliau pun bersabda, apakah orang-orang sudah sholat? Saat itu orang-orang sudah menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid untuk sholat Isya di waktu yang akhir, yakni di waktu sepertiga malam, artinya sudah menjelang subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
Subhanallah, sebuah kisah bagaimana cintanya Rasulullah terhadap sholat berjamaah. Bagaimana semangatnya Rasulullah untuk sholat berjamaah dalam kondisi beliau sakit yang begitu parah. Yang beliau tanyakan ketika sadar, apakah sholat berjamaah sudah dilaksanakan di masjid? Dan ternyata para sahabat menunggu dari habis isya sampai tengah malam. Sebuah kisah yang hari ini layak menjadi tradisi kita. Betapa Nabi dan para sahabatnya begitu cinta sholat berjamaah. Nabi dalam kondisi sakit yang begitu parah selalu bertanya tentang sholat berjamaah, sementara para sahabat tak bergeser sedikit pun untuk senantiasa menunggu Rasulullah, imam sholat berjamaah mereka selama ini. Tetapi dalam kondisi beliau yang begitu sakit, di tengah malam ketika subuh sudah menjelang tiba, akhirnya Rasulullah memerintahkan salah satu sahabat terbaiknya, yakni Abu Bakar As-Siddiq, untuk menggantikannya. Inilah kali pertama Rasulullah menugaskan sahabatnya untuk menjadi imam sholat, karena beliau sudah tidak memungkinkan. Betapa yang kita saksikan ini sungguh luar biasa. Rasulullah yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah begitu semangat sholat berjamaah. Meskipun beliau dalam kondisi sedang sakit berat, beliau tetap berusaha untuk pergi sholat berjamaah. Sementara kita yang terkadang tidak ada kendala sedikit pun, kita bermalas-malasan sholat berjamaah. Padahal Rasulullah sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita masih belum jelas, amal kita masih sangat jauh dibanding Rasulullah. Dosa kita tidak ada jaminan diampuni, surga kita juga tidak ada jaminan. Maka mari kita bersama-sama membangun tekad, menancapkan satu komitmen dalam diri dan hati kita untuk senantiasa sholat berjamaah. Semoga Allah mudahkan hati kita untuk sholat berjamaah, dan Allah ringankan kaki kita untuk senantiasa melangkah ke masjid, ke rumah-rumah Allah untuk laksanakan sholat berjamaah. Dan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dijadikan sebagai ahli sholat berjamaah oleh Allah hingga akhir hayat kita. Semoga kita senantiasa dijaga Allah dan istiqamah di jalan Allah hingga akhir hidup kita, dan semoga kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin, 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 Allahumma amin. Demikian kisah ini, semoga menjadi ibrah bagi kita semua. Semoga menjadi pelecut semangat, semoga menjadi tambahan energi semangat kita untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, untuk senantiasa menjaga sholat berjamaah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya rabbal alamin.